Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dan buku Khulasah Nurul Yakin Syekh Umar Abdul Jabbar. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kemarin kita sudah sampai di hayatuhu qabla risalah. Sebelumnya nasyatuhu sallallahu alaihi wasallam, kita sudah berbicara membahas tentang perkembangan perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keutamaan yang kaumnya itu sudah ngerti menjadikan Nabi Muhammad itu kepercayaan. Dengan apa sehingga kaumnya itu menjadikan Nabi Muhammad seorang kepercayaan? Dengan akhlak yang mulianya, dengan akhlak terpujinya, dengan kejujurannya, dan dengan sifat-sifat mulia yang lainnya. Itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian di mana Rasulullah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kecilnya, sejak masa kanak-kanak sampai dewasa, sampai kemudian beliau ditakdirkan Allah diangkat menjadi nabi dan rasul. Beliau itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kehidupan sebelum datangnya risalah, hayatuhu qabla risalah, kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya wahyu atau kenabian. Kemarin sudah kita utarakan juga. Maka hari ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita sudah menyelesaikan ad-daurul awal, periode pertama min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampailah kita di khulasah ad-dauril awal, ringkasan daripada perjalanan kehidupan Nabi di periode awal yang sudah kita sampaikan selama beberapa bulan kemarin. Maka di sini kita akan membacakan sekaligus mereview, Pak Guru, flashback gitu ya. Flashback ya, atau murojaah. Murojaah apa murojaah berarti? Murojaah. Nah, mengulang Bapak Ibu sekalian, karena di sini di pembahasan di sini di Khulasah Nurul Yakin ini ada penutup, Bu, yaitu Khulasah ad-dauril awal, ringkasan periode pertama perjalanan kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan Bapak Ibu sekalian, sekaligus kita mengingat-ingat apa yang sudah kita dapatkan di perjalanan kajian kita. Oh ya Bapak Ibu sekalian, ada yang ketinggalan. Salah satu, kami memberikan motivasi juga kepada saya dan panjenengan, salah satu manfaat kita mempelajari sejarah lagi-lagi sirah an-nabawiyah. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu abada. Nah, ada banyak riwayat nanti, ada banyak versinya, yang intinya Rasulullah itu mengatakan telah kami tinggalkan kepada kalian itu dua perkara, yang apabila kalian itu berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Dua hal tersebut apa Ibu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah ketetapan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, perkataan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, termasuk perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah. Segala perkataan, segala perbuatan, dan ketetapan. Ketetapan gue mau ki maksudnya sing ketika Nabi Muhammad delok melihat sahabatnya berbuat sesuatu, beliau itu mendiamkan, artinya membolehkan. Ketetapan Nabi. Nah, itu semua sunnah. Dan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dengan mempelajari as-sirah an-nabawiyah, kita akan mengerti bagaimana Rasulullah itu menjalankan sunnah-sunnah beliau.
Kita dengan kata lain, kita tidak bisa ngerti bagaimana sunnah Nabi yang sesungguhnya tanpa kemudian kita ngerti, kita belajar perjalanan kehidupan beliau. Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah. Bagaimana kemudian kita akan mengetahui perkataan atau perbuatan beliau ketika kita tidak membaca, ketika kita tidak mendengarkan sejarah perjalanan tentang beliau. Maka ini menjadi penting. Maka ini menjadi penting pelajaran kita, kajian kita terkait tentang as-sirah an-nabawiyah. Di samping dengan mempelajari sirah itu menjadikan hubbun Nabi sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, kita bacakan Khulasatu Dauril Awal, ringkasan daripada periode perjalanan pertama kehidupan Nabi. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis, Sayyiduna Muhammad bin Abdullah wa Aminah al-Qurasyiyah huwa akhirul anbiya wa rasulullah ila jami'in nas liya'budullaha wahdah wa la yusyriku bihi syai'an. Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, ini adalah pelajaran pertama kita di mana Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah. Utusan Allah. Dan beliau ini adalah Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir. Beliau kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus ke muka bumi sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami, kata Allah, mengutus engkau wahai Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semesta alam ini. Dan juga beliau diutus itu untuk semua jenis menungso, Bapak Ibu sekalian. Ilan nasi kafah, kepada manusia semuanya, bukan hanya bangsa Arab saja. Walaupun beliau itu diutus, ditakdirkan oleh Allah sebagai manusia yang bersuku Quraisy, tapi bukan berarti kemudian kenabian beliau itu hanya untuk orang Arab saja. Jadi kenabian beliau itu, beliau diutus untuk semua manusia, baik itu yang berkulit putih maupun hitam, berkulit coklat maupun sawo mata, berambut keriting ataupun lurus, berhidung pesek ataupun mancung. Semua Nabi Muhammad diutus untuk manusia semuanya. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, laqad wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal isnain ats-tsaniya asyara min Rabiul Awal. Dan sungguh Nabi Muhammad itu dilahirkan, Bapak Ibu sekalian, di Makkah. Kapan beliau dilahirkan? Yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, terkait Bapak Ibu sekalian, dulu pernah kita sampaikan ada perbedaan pendapat terkait tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang di kitab Ar-Rahiqul Maktum ini Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Tetapi yang kemudian masyhur di masyarakat, terkenal sampai dengan hari ini, itu adalah 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Wa kana waliduhu qad tuwfi qabla wiladatihi, dan sungguh bapaknya itu sudah meninggal sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Nah, masih ingat Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di kandungan ibundanya. Siapa ibundanya, Bu? Nah, lagunya dia, Bu, atau enggak, Bu? Ya, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu sudah yatim sejak dalam kandungan. Nah, terus kemudian wadufina bil Madinah, bapaknya itu dimakamkan di Madinah. Kemudian faraddathu ummuhu wa arda'athu ba'da ummihi Suwaibatul Aslamiyah. Maka kemudian setelah bapaknya Nabi Muhammad tadi meninggal, siapa yang memelihara beliau? Bapak Ibu sekalian, kita masih mengingat ada kebiasaan dari bangsa Arab, kaum Quraisy, di mana setiap
menjadi kebiasaan setiap bayi yang dilahirkan itu diberikan atau digolekkan, dicarikan ibu susu. Nah, maka Muhammad SAW sudah ditinggal wafat bapaknya, enggak ngerti wajah bapaknya itu. Enggak ngerti. Nek saiki barangkali kita yang ditinggal wafat bapaknya sejak kecil, kita bisa melihat wajah bapak kita melalui foto. Tapi kalau dulu gue enek foto, Bu. Hadi urung ngerti Nabi Muhammad. Nah, terus kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, beliau disusui oleh yang namanya, yang terkenal, Bu, tapi sebelum disusui oleh, namanya siapa, Bu? Halimah. Halimah dari suku Sa'ad. Halimatus Sa'diyah dari suku Sa'ad bin Bakar. Nah, tapi sebelum itu, Bu, ternyata beliau itu pun disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah sebentar. Lalu sebelum diberikan atau sebelum mendapatkan ibu susu Halimah. Nah, ternyata ibu sekalian, Nabi Muhammad itu tidak tinggal bersama ibunya sampai umur 4 tahun. 2 tahun pertama masa menyusui sempurna, beliau di perkampungan Bani Sa'ad. Dikembalikan kepada Aminah ketika 2 tahun kuwi mau, dijaluk meneh, direjik meneh karo Halimah, mengingat dan melihat bahwa keberkahan sosok anak yatim niki mau, keberkahan pada sosok diri Muhammad, maka diminta lagi, direjek meneh, Bu, anak jenengan wis yo, Bu, yo kalih kula mawon, wis gak usah dibayar ora apa-apa, Bu, tak openane. Nah, dengan alasan yang macam-macam, Bu. Biasa, Bu. Ibu-ibu kan pintar merayu kan gitu. Sampai Nabi Adam dikeluarkan dari mana, Bu? Dari surga pun rayuan siapa, Bu? Rayuan ibu-ibu. Hebat ibu-ibu itu. Maka wajar kalau ada ada tulisan, nah, ras terkuat di muka bumi itu adalah ibu-ibu, emak-emak. Wah, ya wajar. Wong ngesen nganan wong belok ngiri. Diseneni malah nyeneni. Ditilang polisi gak trimo. Nek iso mentolo arek nilang polisi. Lah, kuwi mau. Lah wong dadekne Nabi Adam iso dikeluarkan dari surga. Rayuan ibu ngono. Lah paling leng dadekne koruptor-koruptor kaki korupsi triliunan kayak paling barangkali kuwi karena rayuan bojone lho, Bu. Dhewe nggak ngerti lho, Bu. Paling lho yo. Mungkin paling gitu loh, paling. Barangkali, Bu ya. Barangkali ki apa, Bu? Watu, pasir, barangkali, Bu. Nah, bisa jadi, Bu, nek ngono ora paling lah, Bu. Bisa jadi salah satu sebab para koruptor kayak mau korupsi, kuwi bisa jadi karena yang di belakangnya gak trimo ngono lho, misale. Nah, mucuk-mucuk lah Ayahanda Mujiman sing PNS misalnya. Pak, jenengan ki PNS kan diemben kok ora iso tuku motor sing apik sih. Nah, wong kae lho deloken. PNS isik golongan ning sore sampeyan lho deloken. Wis iso kaya ngono. Wah, delalah imane Babe Mujiman iku pas lemah. Iya ya, Bu ya. Delok anake dhewe ramsakne, Pak. Nah, terus piye? Yo mbok yo aja lurus-lurus ngono lho, Pak. Hari gini kok lurus gitu misalnya. Ya sekali-kali melu-melu kancane sithik-sithik enggak apa-apa, engko diistighfari ngono kan. Sithik-sithik ngono gitu kan. Korupsi lah Pak, nek enek apa ya ora oke-oke lah. Enek dana 100 juta ya dikorupsi 10 juta, engko sing 1 juta dikekne masjid kan ora apa-apa. Misale. Lah terus qadarullah Babe Mujiman ya mikir gitu loh. Nah, mikir ya juga yo. Iyalah. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, inilah dahsyatnya ibu-ibu. Mau kok teko ibu-ibu loh, piye ya? Karena Halimah. Oh, nang kene enggak ya, Pak? Nang kene enggak. Tapi ini, Bu, ini enak sing dahsyat meneh, Bu. Rungokno, Bu. Wah, iki kok malah gur ngerujak ibu-ibu piye iki. Sing dahsyat ngene, Bu.
Nabi Muhammad kuwi mau Bu, pernah ditampakkan oleh malaikat kondisi neng neraka. Iya, apa iki sing neng neraka? Nah terus kemudian kaget Nabi Muhammad. Loh, lah kok isine neraka kuwi mau tibake kaum Hawa. Sing paling akeh. Kaget Nabi Muhammad. Lah kemudian ku disampaikan kan kepada umatnya. Lah terus ada salah sahabat Nabi, salah seorang sahabat Nabi ku mau ngendika. Opo mergo mereka itu yakfur nabillah. Oh, enggak ding ini. Kata Nabi, kata sahabat, ngopo ya Nabi kok kaum Hawa, kaum wanita, ibu-ibu sing oke mlebu neraka. Kata Nabi, gur yakfurna. Mereka itu kufur. Gur ngono jawabannya Nabi. Dikejar oleh para sahabat, yakfurna billah ya Rasulullah. Apakah mereka itu kufur kepada Allah? Ternyata jawabannya enggak loh, Bu. Jadi enggak kufur karo Allah. Ternyata kata Nabi, yakfurna bil ashir wa yakfurna bil ihsan. Mereka itu kufur kepada suami-suami mereka. Mereka itu kufur bil ihsan dengan kebaikan yang diberikan suami. Nah, makanya tadi Bu bisa jadi ngono lho Bu. Suami wis ngekei bulanan 1 juta karena ndelok tonggone dikei 2 juta, lambene jenengan gambleh karo bojone, ngono lho Bu. Akhirnya ngakon, Pak, iki kurang kebutuhane. Iki kurang, padahal asline jenengan tuh mau iri ndelok tanggane goran. Akhirnya ngaku karo bojone kurang. Pak, hari iki bulan iki kurang dan bulan berikutnya ya kurang lho, Pak. Iki saiki bertambah kebutuhane dhewe. Pak, golek meneh ngono. Padahal bapak ibu wis tenanan lek kerja. Kringete wis. Lah terus kemudian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, apa meneh nak diwenehi kurang ngono. Biasanya diwenehi dikei bulanan 1000, kuwi gur dikei 800. Walah ya Allah, wis mencak-mencak. Lah 800 kan mbok kene sapa Pak terusan? Terus yang 200 nggo ngopo? Nggo ngopi apa nggo ngopo? Piye Pak kok iso berkurang? Padahal Bu bisa jadi ngei nafkah 1 juta tiap bulan kamu suami kamu benar-benar ngempet lho Bu. Maksudnya ngempet piye? Dek iki sebenarnya memaksakan diri. Janjane enggak iso ngei 1 juta tapi demi kecintaan kepada bidadari surganya yang hari ini masih di dunia, akhirnya dipaksa ngei 1 juta. Akhirnya apa? Dek lembur. Ya kok darulah pas ngeki 800.000 jenengan kuwi mau, Bu. Enggak iso lembur apa karena awake mriyang, akhirnya enggak iso lembur. Lah ngene teko omah rambuté kaya apa awake jenengan enggak kepenak, Pak. Walah wis sampean domeli. Wis sampean omeli nesoni, enggak ngerti kondisine ngopo kok nggawa duit 800 sebulan, ora iso 1 juta. Tapi jenengan pingine gur cukup, kuwi ling dadekne jenengan kuwi mau mlebu. Nah, ora gelem ngomong wong. Ora gelem. Soalnya ibu-ibu iki, ibu-ibu Aisyah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu sing mbuh neng kono. Aduh, ora neng kene. Tenan. Saking solihah tenan ngono kuwi. Insyaallah tenan ibu-ibu neng kene. Kalau tak delok nih, ora enek sing buka jilbab lon. Ya bentuk solihah lon. Kabeh berjilbab. Kabeh mau yo do salat, ora enek sing ora salat lon. Engko lak bar kajian mulih. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila perkataan dalam saya menyampaikan itu banyak guyonnya, banyak menyinggung kata-kata, menyinggung hati dengan kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf, saya meminta maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Dan apabila ada kutipan hadis ataupun makalah ulama ataupun firman Allah yang tadi barangkali saya bacakan dan keliru, kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.